pesan kehidupan ini ada makna yang mendalam yang bisa nanti kita ambil hikmahnya, yaitu ada sebuah danau ya. Di danau itu bertuliskan yang mengambil kerikil batu akan menyesal, yang tidak mengambil kerikil batu juga akan menyesal. Orang yang membaca tulisan itu ada yang tertarik, tertantang, ingin mengambil satu kerikil karena penasaran di tulisan itu. Ada yang lainnya juga tidak tertarik karena tulisan itu dianggap hal yang biasa gitu. Ya, jadi orang yang tidak tertarik tidak mengambil satu atau berapa buah kerikil, mengabaikan karena dia lebih fokus menikmati panorama alam sekitar ya, di sebuah danau pegunungan ya. Dia lebih tertarik menikmati itu ketimbang mengambil satu kerikil. Setelah pulang ke rumahnya, orang yang mengambil satu biji batu kerikil itu mencoba ingin meneliti ya, mencari orang atau mendatangi orang untuk meneliti apa sih kerikil ini istimewanya gitu ya. Akhirnya setelah diteliti, kerikil itu ternyata setelah dibersihkan, digosok, akhirnya sebuah kerikil batu mulia ya, yang bernilai, yaitu batu safir ya, bernilai tinggi, sehingga dia sangat senang ya. Lalu bercerita ke temannya yang tidak mengambil batu itu, yang mengambil batu, karena batu itu yang diambil hanya satu dan dia merasa menyesal, kenapa saya kok ngambil satu, kok tidak ngambil yang banyak gitu, padahal batu ini batu mulia, nilainya tinggi, harganya mahal. Seandainya saya ngambil banyak, mungkin saya banyak uang nanti kalau dijual ya. Jadi dia merasa menyesal karena mengambil batu hanya satu, sedangkan yang tidak mengambil lebih menyesal lagi, kenapa saya kok udah ngambil gitu ya. Jadi dua kasuistik, dua contoh ini, yang ngambil menyesal dan yang tidak ngambil juga menyesal ya. Jadi persoalan ini sebenarnya terletak pada diri kita gitu ya. Kalau orientasi pemikiran kita terletak pada materi, barang, benda, atau sesuatu hal, sehingga apa yang dikejar, apa yang diharapkan hanya berupa materi, bukan hanya sesuatu hal yang lebih bernilai. Karena yang lebih bernilai itu sebenarnya bukan terletak pada batu safir atau batu mulia itu, sebenarnya terletak pada nilai-nilai kehidupan kita ya. Itu yang lebih penting dan lebih bermakna ketimbang nilai materi yang ada di depan kita ya. Jadi yang paling bernilai itu yaitu menjalani hidup semaksimal mungkin ya. Itu yang paling terpenting, yaitu bagaimana hidup kita itu bisa bermanfaat terhadap orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain ya. Makna dalam kehidupan ini yang bernilai adalah kehidupan itu sendiri ya. Jadi jangan menyesal karena tidak ngambil batu, atau menyesal karena hanya mengambil satu batu itu ya. Fokuslah kepada bagaimana kita menjalani kehidupan kita ini bermakna dan bernilai, ketimbang nilai-nilai permata yang lainnya atau nilai-nilai materi yang lainnya ya. Maksimalkan kehidupan kita untuk menjalin silaturahim dengan sesama, saling membantu ya, peduli terhadap orang lain ya.
maksimalkan kehidupan kita, fokus pada pekerjaan kita, usaha kita, tekunilah apa yang kita kerjakan, pekerjaan kita, bisnis kita. Walaupun kita baru merintis atau hal yang kecil, kalau kita menekuni, insya Allah bisa sukses. Ya. Jalanilah hidup ini bisa bermakna dan bermanfaat bagi orang lain, manakala juga kita bersandar pada ketentuan-ketentuan apa yang sudah dianjurkan oleh Rasulullah, apa yang sudah menjadi ketentuan agama. Laksanakanlah kewajiban-kewajiban dan jauhilah larangan-larangan yang diperintahkan. Jadi itu makna dari kehidupan yang dicontohkan dari kisah tadi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan rekan-rekan semua. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.